tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, nikmat ilmu adalah nikmat yang paling tinggi di dunia. Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah tidak sukai. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka itu anugerah yang paling besar, karena disitulah kunci dari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk kembali hadir di kajian rutin kita pada siang hari ini. Sebagaimana saya ingin meminta maaf karena keterlambatan di kajian ini karena ada kendala teknis. Kami sudah standby dari jam 1 tadi, tapi qadarullah ada kendala teknis yang menyebabkan kita baru bisa start pada saat ini. Dan sekali lagi, kendala-kendala teknis seperti ini pun merupakan edukasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kendala-kendala teknis seperti ini adalah pelajaran kesabaran. Pelajaran bagaimana kita menyikapi takdir dan menyikapi hal yang tidak sesuai dengan planning kita. Maka jangan sampai kita melepaskan momentum dengan ngedumel, dengan komplain, dengan kesel, apalagi marah, baper, udah aku nggak mau kajian lagi, nggak mulai-mulai. Akhirnya kita tidak mendapatkan ilmunya, intisarinya, dan tujuan kenapa Allah takdirkan kendala tersebut. Karena kendala itu adalah sebuah edukasi kesabaran yang Allah berikan kepada kita. Dan bukankah kita ingin menuntut ilmu? Dan menuntut ilmu itu tidak harus langsung dari lisan seorang guru atau seorang ustadz ke telinga atau ke penglihatan kita, tapi bisa jadi pelajaran itu berasal dari kondisi atau takdir yang Allah berikan kepada kita, lalu kita sikapi dengan ketakwaan. Kita sikapi takdir tersebut dan kendala tersebut dengan ketakwaan. Kita tetap on track, dan di antara ketakwaan adalah kesabaran. Jadi di antara ketakwaan adalah kesabaran. Dengan demikian akhirnya kita mendapatkan ilmu juga. Kita mendapatkan ilmu. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah menyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kalian ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah. Isi sebuah momentum dengan ketakwaan, hadapi masalah dengan ketakwaan. Apa yang terjadi? Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan ajarkan kalian ilmu. Allah akan ajarkan kalian ilmu. Maka bersyukurlah jika kita bisa menyikapi sebuah masalah dengan ketakwaan. Hadirin yang Allah muliakan, pembahasan kali ini sangat penting karena merupakan oposit atau lawan dari pembahasan yang lalu. Ketika yang lalu itu kita bahas apa ya jemaah? Sebaik-baik wanita, ya, wanita terbaik. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas seburuk-buruk wanita. Dan sekilas info buat kita semua bahwa pembahasan yang lalu dan hari ini itu berasal dari hadis yang sama. Ada yang masih ingat hadis riwayat siapa? Al-Baihaqi dalam sunannya. Lalu dari sahabat siapa? Abi Udzainah As-Sadafi. Ketika Nabi SAW bersabda, khairun nisaikum al-wadudul walud, sebaik-baik wanita kalian itu yang
penuh dengan rasa cinta, kasih sayang, dan bisa mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayangnya, khususnya kepada suaminya. Yang kedua, al-walud, yang subur dan punya banyak anak, kecuali kalau dia punya kendala, kata para ulama, maka itu nggak ada isu, nggak ada masalah. Bukankah Aisyah juga tidak punya anak dari Nabi SAW? Tapi kalau kita subur, kita nggak ada masalah, cuman karena kita nggak mau aja punya anak, ribet, ngerepotin, nggak bebas, atau merubah tubuh saya sebagai wanita, maka itu bukan profil wanita solehah dan wanita yang menjadi kandidat masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya apa jamaah sekalian? Al-muwatiyah. Apa arti muwatiyah? Yang halus, yang lembut, dan senantiasa mendengar dan taat kepada suaminya. Jadi yang halus, yang lembut, dan senantiasa yang taat atau mendengar dan taat kepada suami, nggak ngebantah, nggak ngejawab, nggak ngeles, nggak keras, nggak kasar. Selama nggak haram udah iya aja gitu. Selama nggak haram tentu saja dia berusaha mengikuti keinginan dari suaminya, setelah tentu saja dia berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selama tidak maksiat. Lalu yang berikutnya al-muwasiyah. Masih ingat al-muwasiyah apa? Yang senantiasa membantu suaminya. Jadi hobinya ngebantu suaminya gitu loh. Helpful banget gitu. Itu wanita terbaik. Pokoknya apa yang, selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa perbuat, apa yang saya bisa bantu, apa yang bisa saya kerjakan. Itu bukan ngeribetin apa hak saya, apa yang bisa saya dapatkan. Enggak, orang wanita-wanita terbaik itu bukan begitu. Wanita-wanita terbaik itu berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya korbankan. Itu wanita terbaik. Bukan apa yang bisa saya dapatkan, kalau nggak dapat marah, ya kalau nggak bisa dapat baper, nggak dapat moody gitu ya. Pokoknya udah aku nggak mau terlibat lagi deh. Loh, katanya mau jadi wanita terbaik. Wanita terbaik itu nggak begitu. Wanita terbaik adalah wanita yang berusaha melakukan apa yang bisa dia lakukan, khususnya buat suami dia. Nah, hadirin yang Allah muliakan, lanjut lagi, idza taqainallah, dan semua itu jika dia bertakwa kepada Allah. Jadi bukan hanya hablum minan nas, bukan hanya untuk suami, tapi semua itu dibalut dengan ketakwaan, mengharapkan wajah Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi bukan hanya sama suaminya saja dia baik. Ada banyak wanita baik sama suaminya, totalitas, helpful, terus lemah lembut, gak pernah mengucapkan kata-kata keras, kasar, atau suara tinggi. Tapi dia gak pakai hijab, gak mau ngaji gitu loh. Bahkan dia meragukan Allah itu ada apa tidak. Orang seperti itu bukan wanita terbaik. Wanita-wanita seperti itu bukan wanita terbaik. Walaupun sayang banget sama suaminya, walaupun setianya luar biasa, walaupun banyak anak, walaupun anaknya 16 misalnya, tapi ketika dia nggak bertakwa, itu tidak bermanfaat buat diri dia. Nah, hadirin yang Allah muliakan, setelah Nabi kita SAW menjelaskan profil wanita-wanita terbaik, Nabi melanjutkan hadisnya, dan itu yang belum kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kata Nabi kita SAW, wa syarru nisaikum, dan wanita-wanita terburuk di antara kalian, atau seburuk-buruk wanita, seburuk-buruk wanita. Siapa mereka? Al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, wa hunnal munafiqat, la yadkhulul jannata minhunna illa mithlu ghurabil a'sam. Itu profil wanita terburuk. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi SAW, al-mutabarrijat, yang bertabarruj, yang bertabarruj. Hadirin Allah muliakan, wanita yang buruk adalah wanita yang bertabarruj.
Itu yang dijelaskan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, itu tabarruj apa tuh Ustaz? Tabarruj itu jamaah adalah wanita yang memperlihatkan kecantikannya di hadapan pihak yang tidak layak dan berhak. Jadi memperlihatkan secara umum ya, memperlihatkan kecantikannya kepada pihak yang tidak layak, yang tidak berhak. Itu hal yang perlu kita camkan. Baik kecantikan itu perhiasan maupun tubuhnya sendiri. Dengan tidak berhijab misalnya, atau pakai baju tapi ketat, lekuk tubuh terlihat, atau tipis pakainya sehingga transparan. Hadirin yang Allah muliakan, bersolek atau berhias ketika ia keluar rumah atau berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, dan inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 33. Surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah mengatakan, waqarna fi buyutikun, wahai para wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Tinggallah di rumah kalian. Jadi hukum asal wanita itu tinggal di rumah. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian keluar rumah dengan tabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah yang pertama. Jadi janganlah kalian bertabarruj. Artinya kalau kalian mau keluar rumah, jangan tabarruj. Jadi pada dasarnya kalian di rumah. Kalau kalian ingin keluar, jangan tabarruj. Jangan memperlihatkan perhiasan kalian dan kecantikan kalian. Keluar dengan perhiasan, lalu dengan aroma parfum yang tercium oleh laki-laki yang berada di lingkungannya, lalu dihiasi dengan berbagai macam aksesoris yang membuat ia jadi perhatian dari laki-laki yang bukan mahram. Itu seburuk-buruk wanita, kata Nabi. Tapi kan aku gak ganggu orang, Ustadz. Yang pertama, itu sabda Nabi kita SAW. Jadi kalau kita punya opini, lalu ternyata pandangan kita itu berseberangan dengan Nabi SAW, maka kira-kira apa yang harus dilakukan seorang wanita ya? Bukankah kita harus mengevaluasi pandangan kita dan kembali ke Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus yang kedua, kata para ulama, tidak ganggu orang secara langsung, tetapi mengganggu orang bahkan masyarakat secara tidak langsung, bahkan secara langsung tetapi tidak dalam bentuk gangguan yang selama ini kita pahami sebagai orang awam gitu loh. Bukankah mengganggu orang bukan hanya menyulitkan dia secara fisik, menghambat dia secara fisik? Bukankah bagian dari mengganggu orang adalah mengganggu iman dan ketakwaannya? Menyulitkan orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama mengatakan seperti Syekh Abdul Razak, kenapa wanita yang bertabarruj
yang memperlihatkan atau yang berhias gitu dan memperlihatkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang non mahram atau yang keluar tanpa hijab yang syar'i dengan syarat-syarat yang berlaku, itu divonis sebagai wanita yang buruk karena kata mereka diantaranya aunan lahu alal ifsad, karena ini membantu syaitan merusak masyarakat, wahadafan lahu fi iqa'il fitnah, dan membantu syaitan untuk menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Jadi mungkin dia, tapi kan dia nggak ngapa-ngapain dia, tapi dengan gaya dia berpenampilan seperti itu bisa merusak masyarakat, bisa merusak pihak lain, dan itu clear kalau kita mau merenungkan dengan hati nurani. Betul sekali, nggak caci maki orang, nggak itu, tapi dengan penampilan engkau seperti itu yang mengindahkan syarat-syarat dalam busana syar'i, maka kita mensupport syaitan untuk merusak masyarakat, merusak masyarakat. Merusak masyarakat. Itu yang perlu kita renungkan. Dan tabarruj kita buat simpel apabila seseorang wanita keluar rumah atau berpenampilan tidak sesuai dengan syarat-syarat hijab yang syar'i. Yang berhias, atau tidak panjang, sempit, ketat, auratnya terlihat, memakai parfum keluar, dan seterusnya. Dan perinciannya ada di dalam buku-buku fikih. Nah, ini yang perlu kita camkan jamaah. Ini yang perlu kita renungkan. Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk wanita, seburuk-buruk wanita. Maka jangan kita lakukan itu. Mungkin sebelumnya kita belum tahu, tapi sekarang usahakan ketika keluar rumah kita menggunakan busana yang syar'i, ukurannya, warnanya, ketebalan bahannya. Itu yang perlu kita camkan. Lalu ada bagi yang pakai cadar, dan bagi yang tidak pakai cadar, wajahnya sudah dibuat biasa saja. Jangan dihias atau di make up agar orang tertuju kepada dia. Dan jangan memang mengundang perhatian. Dan salah satunya juga dengan menggunakan parfum sebagaimana sabda Nabi SAW. Ayyuma imra'atin ista'tarat, tidaklah seorang wanita yang mengenakan parfum lalu ia keluar dan melewati laki-laki yang non mahram liyajidu rihaha, sehingga laki-laki itu bisa menyium aroma parfumnya, Nabi SAW mengatakan fahiya zaniyah, maka dia seperti pezina. Sebuah kalimat yang cukup tajam, bahkan sangat tajam dari Nabi kita SAW. Karena parfum punya kemampuan untuk semi menghipnotis orang atau hasrat seseorang. Maka ini yang perlu kita jaga. Tapi bukan juga tampil bau. Enggak, tampil bersih aja.
Tapi aku suka, ya udah kasih buat suami, anak-anak, mahram kita, udah. Tapi luangi dengan mereka atau di antara sesama wanita. Tapi adapun laki-laki yang non mahram, ini yang perlu kita camkan. Mari kita evaluasi ibu sekalian dan saling mengingatkan tanpa harus menjatuhkan pihak lain, tanpa harus menggunakan kata-kata keras dan kasar. Tapi coba kita renungkan Nabi kita sendiri yang menyatakan syarrun nisaikum, seburuk-buruk wanita di antara kalian, seburuk-buruk. Itu sabda Nabi SAW langsung. Suka atau tidak suka, itu sabda Nabi kita SAW. Terima atau nggak terima, itu sabda Nabi kita SAW. Dan Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam ayat yang ketiga dan keempat, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Itu sifat pertama. Yang kedua, al-mutakhayyilat. Al-mutakhayyilat. Al-mutakhayyilat itu wanita yang sombong. Wanita yang sombong. Wanita yang sombong. Itu seburuk-buruk wanita. Dan sombong itu, catat baik-baik, kata Nabi SAW dalam hadis surat Imam Muslim, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan ini salah satu penyakit wanita juga ya. Di samping laki-laki juga banyak. Tapi meremehkan atau menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Betapa banyak kita tidak sengaja melihat wanita atau ibu-ibu yang meremehkan temennya hanya karena cara berpakaiannya, hanya karena warnanya nggak matching, itu diketawain, diremehkan. Cuman warna pakaiannya nggak matching. Nah itu kenapa ini perlu kita camkan deh. Wanita itu sangat perhatian terhadap hal detail, sangat perhatian sama hal yang detail. Nah penyakitnya, begitu ada sedikit nggak match aja, kurang oke aja secara dalam hal detail, itu orang bisa diremehkan, bisa direndahkan. Nah laki-laki kan cenderung santai, cuek, segala macam, udah gitu-gitu. Tapi kalau kok gitu amat sih? Kamu lihat nggak pakainya dia tadi? Nggak match banget kan? Ya Allah, pulang kajian cuma ngebahas itu doang gitu loh. Iya, bagi aku juga dia norak lagi. Padahal cuma masalah warna doang. Semua dibahas. Hati-hati. Sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini dimention, ditekankan oleh Nabi SAW secara khusus bagi wanita. Tabarruj, dan yang kedua sombong. Jangan pernah menolak kebenaran, dan jangan pernah meremehkan orang. Ibu-ibu atau para wanita yang sudah belajar, semakin belajar semakin menghormati orang, semakin belajar semakin menghargai orang, semakin belajar semakin pintar melihat sisi positif dari orang lain, sehingga kita menghargai mereka. Dan semakin belajar semakin menerima kebenaran. Ini yang perlu kita camkan. Dan menariknya, kata para ulama seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata beliau, lihat ada korelasi antara kesombongan dan tabarruj. Ada kesombongan dan tabarruj, ada korelasinya. Jadi yang pertama tadi apa? Tabarruj kan. Yang kedua, wanita yang sombong. Kenapa disebutkan? Karena ada korelasi. Wa hunaka talazumun baina tabarruji wal khuyala. Ada korelasi, ada hubungan antara tabarruj dan kesombongan. Kenapa? Mari kita simak
keterangan para ulama kita. Fal mar'atu idza tabarrajat wa tazayyanat wa ta'attarat wa tajammalat lan takhruja ila syari' wa ila suq bi sifatin mutatamin mutawadi'atin lillah. Wanita kalau sudah tabarruj, kalau sudah berhias, bersolek, sudah pakai parfum, sudah mempercantik dirinya ketika dia keluar atau mau ketemu sama atau melewati laki-laki yang bukan mahram, sekali lagi tabarruj, bersolek atau berhias, pakai parfum, lalu mempercantik dirinya, maka dia tidak akan keluar ke tempat publik, ke jalan, ke pasar, atau ke tempat manapun dengan sifat yang tawadu kepada Allah. Itu poinnya. Dia nggak akan keluar dan bersikap dengan sifat tawadu kepada Allah. Bal takhruju mukhtalatan muta'aliyatan mutaraffi'atan fiha al-kibar. Namun sebaliknya, dia keluar dengan atmosfer ketinggian, kesombongan, keangkuhan, yang di dalamnya ada kesombongan. Ia keluar dengan rasa ujub terhadap dirinya, ya, ujub terhadap dirinya, ujub pada kecantikannya, ujub pada stylenya, selera fashionnya, dan ujub dengan kecantikannya. Dan disinilah terjadi perpaduan antara tabarruj dan kesombongan. Coba deh, coba kita renungkan diri kita dengan jujur, ya, dengan jujur. Iya enggak? Ada rasa ujub terhadap diri sendiri, terhadap kecantikan kita, terhadap kelas kita dalam berpenampilan, bentuk tubuh kita mungkin, dan seterusnya. Ini jika kita keluar dengan apa tadi? Dengan tabarruj. Bukan berarti nggak boleh pakai baju bagus, ya. Silahkan, hanya saja sesuai dengan syarat-syarat hijab yang syar'i atau pakaian syar'i bagi wanita. Kita sedang bahas apabila ini keluar dari batasan tersebut. Itu tadi, kenapa sih wanita ngotot banget gitu ya? Karena dia ingin menampilkan sesuatu dari dirinya. Itu poinnya. Ingin menampilkan sesuatu dari dirinya. Makanya kata para ulama, kata Syekh Abdul Razak, kata beliau gini loh, Anda kan lihat banyak wanita, dia baca tuh hadis, baca hadis tentang laknat, baca hadis tentang laknat, baca hadis tentang tabarruj, baca hadis tentang menyambung rambut misalnya dalam hadis Bukhari dan Muslim, baca hadis tentang wanita yang menyerupai laki-laki, la'anan Nabi SAW al-mutarajjilati minan nisa, Nabi melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dari secara penampilan. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas misalnya. Jadi sebagian mereka tuh baca, tapi tetap saja ngotot dengan penampilannya, ngotot dengan cara berbusananya, gak mau dirubah, tidak mau dirubah. Dan ketika direnungkan, diresapi, kenapa sih kok bisa ngotot gitu? La yakunu hammuha illa an tatajammal wa tatazayyan. Karena ambisinya adalah untuk mempercantik diri dan berhias, ingin memperlihatkan
kecantikannya, itu intinya. Bukan gue bebas dong berpenampilan yang membuat gue nyaman, bukan tentang nyaman, ini tentang memperlihatkan kecantikan. Ingin ada yang diangkat, ada ujub terselubung, adapun kita menerima fakta ini atau enggak, yaitu dikembalikan kepada kita, bebas kok, la ikraha fiddin. Sama kan, kita tes darah terus hasilnya buruk, Anda mau terima tes itu atau enggak, itu urusan Anda, nggak ada dipaksa juga kok, nggak balik ke dokternya juga, itu kembali ke hak kita. Tapi itulah faktanya, ini hasil tes darahnya, ini faktanya. Nabi bersabda seburuk-buruk wanita itu adalah yang tabarruj dan yang sombong, disatukan, berarti ada korelasi, berarti ada pesan kalau ingin jadi wanita yang tawadhu, maka berpenampilan sesuai dengan busana yang syar'i. Ikuti syarat-syarat yang ditentukan Allah dan Rasulnya, gak usah ngotot. Makanya sekali lagi jamaah sekalian, kalau kita merasa kok aku masih suka ngeremehin orang ya, kok aku masih suka nyinyirin orang, menganggap diri lebih tinggi dan seterusnya, salah satu yang harus kita evaluasi, lihat gaya penampilan kita. Itu ada hubungannya. Di samping kita bersihkan hati kita tentu saja. Kalau gaya penampilan kita masih tabarruj, masih berpenampilan yang melebihi batasan dan koridor syar'i, maka itu akan membawa dampak kita akan jadi orang sombong dan meremehkan orang. Dan ini pelajaran kepada kita, jangan sampai ambisi kita di masyarakat, di pergaulan, ketika kita keluar rumah dan bertemu orang, ketemu dengan laki-laki yang non mahram, ambisi kita adalah memperlihatkan kecantikan kita, kalau mau jadi wanita yang tawadhu, kalau mau jadi wanita yang dicintai oleh Allah, itu terlihat. Jangan pengen jadi pusat perhatian di komunitas kita, di majelis taklim kita, di geng kita dan sebagainya. Biasa aja, pakai baju yang bagus, yang elegan, yang terhormat, itu bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka dengan baju yang bagus dan memakai sendal yang bagus? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah menyukai sesungguhnya Allah yang maha jamil, yang maha indah, dan suka dengan keindahan selama nggak haram. Kalau konteksnya wanita, selama tidak tabarruj, itu loh, selama tidak tabarruj. Itu yang perlu kita camkan. Tapi apa motif kita? Apakah kita ingin mendapatkan ridho Allah, atau kita ingin mengumbar kecantikan kita di luar, ingin tampil? Makanya kita berhias, bersolek semuanya. Ingin dipuji. Itu yang perlu kita camkan. Persembahkan ini semua buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan buat manusia. Dan ini akan mempengaruhi perangai kita. Apakah kita jadi wanita yang tawadhu atau wanita yang sombong? Makanya jamaah sekalian, ini juga kalau apabila ada suami-suami ikut kajian, kalau kita kewalahan ngadepin istri kita, ini bagi para suami ini, kewalahan ngadepin istri kita, dikasih tahu nggak jawab, dikasih tahu nggak debat, dikasih arahan ngebantah, pening kita ngadepin istri kita. Coba lihat cara busananya, coba lihat bagaimana dia berpenampilan. Anda yang membebaskan dia berpenampilan,
Anda yang membebaskan dia bertabarruj, Anda yang membebaskan dia bersolek ketika keluar, Anda yang membiarkan dia tampil wangi di hadapan banyak orang. Bukan tampil bersih, ya tampil bersih oke. Tapi dengan parfum semerbak segala macam. Ya Anda yang biarkan, ya Anda panen hasilnya dong. Itu korelasinya jelas. Ini jelas para ulama. Digabungkan sama Nabi SAW. Tabarruj dan sombong. Digabungkan. Jadi kalau ingin punya istri yang nurut, yang taat, suami bilang AA, suami bilang BB, kontrol cara penampilan istri kita. Kontrol cara penampilan istri kita. Jangan sampai dia tabarruj keluar rumah ketika bersama kita, atau ketika dia pergi sama pihak lain, atau dia pergi sendirian ngurus segala macam. Jangan sampai tabarruj. Dan seringkali laki-laki memang ingin memamerkan istrinya, ingin memperlihatkan bahwa istri saya cantik, dan disuruhlah istrinya pakai segala macam. Nah, yang mereka lupa bahwa nggak berhenti sampai titik di situ. Konsekuensinya adalah siap-siap aja dibantai istri di rumah, siap-siap aja dilawan sama istri di rumah, siap-siap aja didebat istri di rumah. Oh, Nabi katakan ini tabarruj dan sombong apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang, dan siap-siap aja diremehkan istri di rumah. Kenapa? Anda yang kasih kesempatan itu. Ya, Anda yang memelihara anak singa, begitu singanya besar ya dimakan, ya jangan salah siapa-siapa. Anda yang melihara. Ini yang perlu kita camkan. Banyak orang lupa. Jadi hanya pengen lihat sisi satu. Ada sebagian sebagian couple itu istrinya nggak boleh pakai hijab, khususnya kalau jalan sama dia. Jalan sama saya, istrinya nggak boleh pakai hijab. Dan harus pakai perhiasan-perhiasan yang memukau orang. Harus pakai gaun yang Masya Allah. Dia bangga gitu, saya punya istri kayak gini. Iya, ya udah. Yang pertama, siap-siap Yang pertama, pastikan hukumnya itu bagaimana. Yang kedua, siap-siap konsekuensinya aja. Dan salah satunya, Anda akan didebat, Anda akan dilawan, Anda akan dijawab, Anda akan disikapi dengan tidak layak oleh istri Anda sendiri. Dan itu terjadi di banyak rumah tangga. Karena nggak bisa dipisahkan antara tabarruj dan antara kesombongan. Kita masih hobi tabarruj, maka siap-siap saja ada virus kesombongan di dalam hati kita. Kalau kita ingin buang virus kesombongan, jangan tabarruj. Jangan tabarruj. Jangan tabarruj. Begitu juga bagi yang kita punya usaha busana muslimah. Kalau kita ingin menghadirkan ketawaduan di tengah usaha kita atau tim kita, jangan produksi busana yang seperti itu. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini penting. Ini hal yang penting. Jangan tabarruj. Anda tabarruj, maka Anda siap sombong. Dan sebaliknya, orang yang sombong kecenderungannya tabarruj. Gitu aja. Salah satu, seringkali nggak ketabarruj juga ke sisi-sisi lain, tapi ada arah ke sana. Jadi sekali lagi coba sekalian Allah muliakan, begitu kita tabarruj, arahnya tuh kesombongan. Yang berikutnya jemaah, yang berikutnya, wahunal munafiqat, dan mereka lah wanita-wanita munafik. Wih, tajam jemaah. Nabi SAW mengatakan, dan mereka lah wanita-wanita munafik. Munafik, wanita yang tabarruj, yang sombong, yang suka menolak kebenaran, suka ngedebat suami, suka ngebantah,
padahal suami kasih dalil, suami kasih ayat, semua suami kasih hadis, suami nasihatin yang benar, dijawab mereka lah wanita-wanita munafik. Tabarruj dan sombong menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kita masih suka meremehkan kebenaran, kita remehkan orang. Wahunnal munafiqat, mereka wanita-wanita munafik. Munafik jamaah, subhanallah. Yang kalau kita berbusana atau kita berhijab, itu semua palsu. Semua palsu. Karena inti dari kemunafikan, apa kata Hasan al-Basri atau kata Al-Imam Al-Muwardi, bahwa rahimnya kemunafikan adalah rahimnya kemunafikan adalah kebohongan. Al-kadhib. Al-kadhib jima'un nifaq, kata Imam Al-Muwardi rahimahullah. Kebohongan yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat kemunafikan. Dan sebagian ulama mengatakan aslun nifaqil kadhib. Asalnya kemunafikan itu asalnya kemunafikan itu berasal dari kebohongan. Kebohongan. Kita jadi wanita tukang bohong, nggak jujur, tukang bohong, maka jadi munafik. Ini yang perlu, ya itu tadi, katanya hijrah, kenapa masih tabarruj kan gitu? Katanya hijrah, kenapa masih tabarruj? Kenapa sombong? Kenapa masih ngebantah suami misalnya ketika kasih nasihat? Padahal itu nasihatnya benar. Kan jadi munafik. Dan munafik sangat panjang, tapi sekali lagi intinya adalah kebohongan. Dan kebohongan yang paling parah adalah bohong sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita mau berubah, kita jadi wanita soleha, kita ingin berhijrah, kita ingin. Buktinya mana? Lalu Nabi tutup SAW dengan sabdanya, la yadkhul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Dan tidak akan masuk surga dari wanita-wanita tersebut kecuali seperti burung gagak yang al-a'sam. Jadi mereka nggak akan masuk surga kecuali seperti burung gagak yang al-a'sam. Al-a'sam apa sih? Burung gagak yang al-a'sam itu adalah burung gagak yang di kedua sayapnya dan di kedua kakinya itu ada warna putih. Ada warna putih. Ada warna putih. Maksudnya apa? Siapa yang tahu maksudnya? Jadi mereka nggak akan masuk surga kecuali seperti burung gagak yang punya warna putih di kedua sayapnya dan di kedua kakinya. Apa maksudnya? Hadirin yang Allah muliakan, maksudnya ini kinayah. Ini ketinggian bahasa Nabi SAW. Itu maksud pesan Nabi adalah killah man yadkhul jannah min haula'in nisa. Ini istilah untuk menunjukkan betapa sedikitnya yang masuk surga dari wanita-wanita tersebut. Sedikit. Kenapa demikian? Karena burung gagak yang kedua sayap dan kakinya warna putih itu jarang dan sedikit banget. Karena mayoritas gagak apa? Hitam semua. Hitam semua. Ya, kalau ada di sayapnya warna putih, kedua kaki putih, itu jarang. Nah, yang masuk surga dari wanita kayak gitu. Yang masuk surga dari wanita-wanita tersebut, ya seperti itu, jarang. Jarang ada yang selamat.
yang selamat. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah, wa akthirna istighfar, dan perbanyak istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, karena aku melihat kalian menjadi mayoritas ahli neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini yang perlu kita camkan. Sedikit yang masuk surga, sedikit yang selamat. Maka kuburlah hasrat untuk berhias dan bersolek kalau mau keluar rumah, jamaah sekalian. Hasrat berhias dan bersolek ketika kita ingin bertemu dan ingin pergi keluar. Kalau enggak, sedikit yang selamat, sedikit yang selamat. Dan jangan sombong, khususnya depan suami. Dikasih nasihat, terima. Jangan ngejawab, jangan nolak kebenaran, dan jangan meremehkan orang. Jangan pernah remehkan orang. Jangan jadi munafikah. Kalau bicara dia bohong, kalau janji dia ingkari, kalau dikasih amanat dia khianat. Jujurlah sama Allah Jalla wa'ala, ibu-ibu sekalian. Jujur kepada Allah, karena inti kemunafikan adalah kebohongan. Dan kebohongan yang paling parah, bohong sama Allah. Mungkin kita nggak pernah bohong sama teman kita, klien kita, atau customer kita, atau konsumen kita, tapi sama Allah gimana? Kita janji jadi hamba yang baik, tapi kok nggak baik nih? Bohong. Itulah seburuk-buruk wanita. Sedikit dari mereka yang selamat dan masuk ke dalam surga, seperti sedikitnya populasi burung gagak yang punya warna putih di kedua sayapnya dan kedua kakinya. Dengan demikian, inilah hadis tersebut. Semoga menjadi ibrah bagi kita. Tabarruj, yang suka berhias dan bersolek di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang berpenampilan tidak menggunakan syarat-syarat hijab yang syar'i. Lalu yang kedua, wanita yang sombong, munafikat. Dan waktunya sekarang untuk mengevaluasi diri dan menghilangkan jika kita memiliki salah satu sifat di atas. Insya Allah belum ada kata terlambat. Perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab dengan keterbatasan ilmu dan waktu kita. Allah Ta'ala bisawab. Bismillah, Fan, anak titip pertanyaan sekarang. Anak akhwat 25 tahun, 2 tahun menikah. Apakah buruk bagi seorang istri yang mempertahankan pernikahannya meskipun menyakiti dirinya sendiri karena tidak terpenuhi hak-haknya oleh suami? Kedalah suami positif HIV dan baru diketahui setelah mereka menikah. Jazakallah khairan. Yang pertama, untuk para jamaah yang lain, banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah ketika kita mendapatkan suami yang memberikan hak kita.
Karena pertanyaan ini sebagai contoh banyak sekali di luar sana yang nggak seberuntung kita, yang punya suami tapi tidak memberikan hak-haknya, yang menikah tapi tertekan. Maka banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka kita kufur nikmat, dan itu dari awal masalah kita ke depan. Adapun untuk beliau yang bertanya, yang pertama bersabarlah. Dan bersabar artinya menahan diri agar tetap on track. Dan yang kedua, kedepankan iman kepada takdir, bahwa ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti banyak hikmah, pasti banyak pelajaran jika kita mau merenungkan, jika kita punya ilmunya, dan kita mau menerimanya sebagai sebuah takdir. Jadi kedepankan iman kepada takdir. Orang-orang beriman itu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan, pasti ada hikmah. Yang ketiga, adapun ketika suami positif HIV dan bisa menularkan kita, maka untuk sementara di-cut dulu jalan-jalan penularan, di-cut dulu, diputus dulu jalan-jalan penularan. Semua yang bisa membuat diri kita tertular itu ditutup dulu, dan itu syar'i insyaallah. Terus yang berikutnya, adapun masalah perceraian atau tidak mempertahankan, maka saran saya konsultasikan lebih lanjut kepada seorang ahli ilmu dan buka masalahnya secara komprehensif. Karena masalah perceraian itu salah satu fatwa tersulit di dalam dunia fikih dan terberat, dan sebaiknya dan idealnya itu tidak dibahas di sesi tanya jawab umum, karena butuh fakta dan kondisi yang komprehensif. Dalam ilmu usul fikih dikatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi, menghukumi sesuatu itu setelah mengetahui masalahnya secara komprehensif. Tapi pada dasarnya wanita boleh meminta cerai jika hak-haknya tidak terpenuhi atau tidak ada rasa cinta sehingga dia tidak bisa bertakwa kepada Allah dalam pernikahannya tersebut. Dia tidak bisa bertakwa kepada Allah. Dia tidak bisa menjadi wanita yang bersyukur, sebagaimana kisah istrinya Thabit bin Qais, punya suami calon penghuni surga tapi minta cerai. Kenapa? Kata istrinya, walakinni akhaful kufra ba'dal iman, karena saya khawatir kufur nikmat setelah beriman. Suami saya baik banget, tapi saya nggak suka, saya nggak cinta, dan saya khawatir kalau saya lanjutkan saya nggak bisa bertakwa kepada Allah. Ingat, pernikahan itu untuk menjaga setengah agama. Faqad istakmala nisfa din, kata Nabi SAW. Dia telah menjaga separuh agama. Ingat, tujuan pernikahan itu menjaga kehormatan, dan kehormatan ini berkaitan dengan banyak hal. Oleh karena itu, kalau itu tidak terpenuhi, maka diperbolehkan untuk bercerai. Itu secara global. Detailnya saran saya konsultasi. Allah ta'ala bisawab. Karena ada wanita tidak terpenuhi haknya tapi happy-happy aja, senang-senang aja, dan dia masih bisa bertakwa, bahkan takwanya semakin bagus, padahal hak-haknya nggak dikasih. Tapi ada wanita nggak bisa bertakwa, dia nggak bisa bertakwa, dia nggak bisa bersyukur. Dia baru bisa bersyukur kalau haknya dikasih, dan atau dia mendapatkan suatu kondisi dalam rumah tangganya. Setiap orang beda-beda. Oleh karena itu yang perlu dicamkan. Dan terakhir, coba mulai dengan evaluasi diri. Sudah bertakwakah kita kepada Allah? Sudah jujurkah kita kepada Allah?
Jangan pernah lupa bahwa dzalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidzallamin lil abid. Dalam surat Ali Imran ayat 182 Allah berfirman, dan itu karena perbuatan kalian, dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sama sekali. Wallahu ta'ala bishawab. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat Islam selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa minder dengan teman-teman akhwat yang Masya Allah banget, yang punya ilmu agama dan ilmu dunia, sedangkan saya hanya akhwat biasa-biasa saja, yang ilmu akhirat dan ilmu dunianya tidak sebanding dengan mereka. Terkadang rasa minder itu malah yang membuat saya tidak melangkah, stagnan di posisi ini terus. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Hadirin yang Allah muliakan, rasa minder itu karena kita fokus ke makhluk, dan menjadikan makhluk itu sebagai parameter. Siapa yang suruh kita jadikan makhluk itu sebagai parameter? Parameternya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya demikian. Jadi parameternya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau parameternya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak akan minder, karena Allah tidak pernah menjadikan teman kita sebagai parameter kebaikan kita. Allah itu menjadikan kemampuan kita sebagai parameter kebaikan kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan seseorang di atas kemampuannya. Al-Baqarah ayat terakhir. Lalu juga Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau kita sudah bertakwa semampu kita, maka kita sudah berhasil di sisi Allah, walaupun kualitas kita di bawah yang lain. Sekali lagi, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah semampu kita, semaksimal kita, maka kita sudah berhasil di sisi Allah, walaupun secara kasat mata kita di bawah yang lain. Itu yang perlu kita camkan. Gitu jemaah sekalian, di bawah yang lain. Maksimal diri kita nih, misalnya kalau pakai nilai 40, maka ketika kita sampai nilai 40, maka kita sudah berhasil di sisi Allah, walaupun di ranking kita nomor 274, jauh banget di bawah, 274 dari 273 siswa, jadi -1, parah banget. Kalau yang lain bagus-bagus nilainya, tapi kan parameternya bukan manusia. Terus yang berikutnya jemaah sekalian, mainkan amalan hati. Imam Ahmad itu pernah merekomendasi seseorang yang ketika beliau rekomendasikan, sebagian orang tuh kaget, karena bagi mereka ini orang biasa-biasa aja, sosok ini biasa-biasa saja di level itu ya, di standar zaman beliau. Karena yang beliau rekomendasikan juga bukan orang sembarangan. Yang beliau rekomendasikan adalah Ma'ruf al-Karhi. Makanya ditanya, kok bisa antum rekomendasi Ma'ruf? Emangnya Ma'ruf itu sehebat apa sih? Apa kata Imam Ahmad? Kana ma'ahu ra'sul ilm. Mungkin dianggap sebagian pihak beliau biasa-biasa saja, tapi Ma'ruf itu punya kepalanya ilmu, intinya ilmu. Apa intinya ilmu? Khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat saya merekomendasi beliau. Lihat bagaimana para ulama menjadikan parameter, bukan kecerdasan, bukan skill,
tapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, semangat belajar saya ketika pulang ke rumah orang tua menjadi berkurang. Karena kadang saya nggak enak dengan orang tua kalau sering streaming kajian, jadi banyak yang saya skip agar orang tua tidak berpikir macam-macam. Merasa tidak semaksimal ketika di kosan. Jadi ketika di rumah orang tua, saya rasanya pengen buru-buru pulang ke kos biar bisa memaksimalkan lagi. Apakah sikap saya yang seperti ini salah? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallah. Yang pertama, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Dan di antara hak yang harus kita tunaikan adalah hak orang tua. Tapi bukan berarti harus setiap saat kan, nggak juga. Tapi intinya orang tua ridho dengan frekuensi kita ke mereka, dan mereka meridhoi kita. Kalau orang tua sudah meridhoi kita dan ridho dengan frekuensi yang kita pilih tersebut, maka pada dasarnya udah nggak ada masalah. Jadi lihat dulu. Jadi tidak maksimal ini kan seringkali subjektif ya. Jadi kalau orang tua ridho dan nggak mau mempermasalahkan, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Terus yang kedua, kalau kita ingin streaming di rumah orang tua, bicara aja baik-baik. Seringkali kita belum bicara, terus kita simpulkan sendiri, padahal kalaupun kita di rumah kerjanya streaming juga nggak ada masalah sama sekali. Ada banyak orang tua itu sudah bahagia setengah mati ketika ngelihat anaknya pulang, walaupun hanya berada di kamarnya aja. Jadi anaknya pulang, gak keluar-keluar, udah di kamar aja seharian. Itu senang tuh orang tua. Orang tua senang. Padahal anaknya gak pernah keluar, di kamar aja. Kalau keluar mungkin hanya untuk sholat atau makan, masuk lagi, udah tenang. Jadi seringkali standar orang tua dan kita tuh beda. Jadi jangan gampang menyimpulkan dari diri kita. Ikuti standar orang tua, itu poinnya. Dan kalau ada hal-hal yang ketinggalan kan, kalau kajian streaming biasanya terupload di YouTube dan kita bisa kejar rekamannya, sehingga win-win. Allah ta'ala bisa, mungkin itu. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Afwan Ustadz, saya adalah istri sekaligus ibu dari 3 anak yang masih kecil-kecil. Saya sangat ingin berbakti kepada suami, melayaninya dengan baik, mengurus segala keperluan suami sampai hilang. Qadarullah. Ini mana ya? Mengurus segala keperluan suami sampai hal remeh seperti memotong kukunya dan lain-lain. Kedua, saya seringkali berada pada kondisi tersibukkan oleh anak-anak. Apa nasihat Ustadz untuk saya? Apa nasihat Ustadz untuk saya? Dan bagaimana melihat prioritas antara melayani suami, beribadah seperti sholat sunnah, mengasuh dan bermain dengan anak-anak, mengurus rumah seperti mencuci dan lain-lain, serta menuntut ilmu syar'i. Saya masih kadang bingung mana yang harus saya dahulukan antara melayani suami atau mengurus anak-anak atau mengerjakan urusan rumah. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, pertama niatnya bagus, niatnya ingin jadi al-muwasiyah. Al-muwasiyah, sebaik-baik wanita itu al-muwasiyah, yang helpful dan suka ngebantu suaminya dan pengen sekali berbuat untuk suami, itu bagus. Dan yang kedua, tinggal bermain kaidah aja. Mungkin yang membuat kita bingung, kita belum mengerti berbagai macam kaidah dalam masalah ini, seperti misalnya al-jam'u aula minat tarjih amkan, menggabungkan seluruh dalil dan amal soleh itu lebih didahulukan daripada memilih salah satunya. Jadi kalau kita bisa kerjakan semuanya, tinggal diatur aja waktunya. Contoh, menggunting kuku sama ngurus anak. Nah, menggunting kuku kan
kita bisa kerjakan di setiap waktu di 24 jam. Termasuk ketika suami kita sudah terlelap. Jadi bisa kita gunting jam 1 malam gitu ya. Suami udah tidur gitu. Ya udah kita guntingin kukunya. Tapi jangan pas kita lagi ngantuk gitu loh. Karena berantakan nanti. Jadi pas kita lagi fresh dan seterusnya udah kita guntingin. Bangun-bangun sudah pendek, bukan sudah hilang, sudah pendek gitu lah. Udah pendek nih gitu loh. Dan itu bisa pas suami kita lagi istirahat dan seterusnya. Terus juga kaidahnya al-wajib mudayyak muqaddam 'alal wajib al-muwassa'. Kewajiban dan tanggung jawab yang waktunya sempit itu didahulukan daripada kewajiban yang waktunya cukup fleksibel atau cukup banyak gitu loh. Jadi itu tadi, kalau misalnya anak harus mandi ketika di sekolah, harus mau ke sekolah atau mau online gitu, ya udah mandikan anak dulu sebelum kita beres-beres rumah yang bisa kita lakukan ketika anak-anak sudah belajar online atau ketika suami sedang sudah berangkat ke kantor, baru setelah itu rapi-rapiin. Tapi begitu suami dan anak Anda fokus ke sarapan suami lah, mandiin anak lah dan seterusnya. Terus yang perlu kita ingat bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian sesuatu yang kalian tidak, atau Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti tidak ada kondisi di atas kesanggupan kita. Artinya kita sanggup. Cuman masalahnya yang pertama, udah jujur belum sama Allah? Yang kedua, sudah bertawakal kepada Allah atau belum? Bergantung sama Allah. Yang ketiga, sudah minta pertolongan sama Allah atau belum? Yang keempat, sudah berusaha cari keberkahan waktu atau belum? Itu yang harus. Terus yang ketiga, sudah tahu ilmu skala prioritas atau belum? Itu yang mungkin perlu dilakukan. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian dan pertanyaannya, dan mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab karena keterbatasan ilmu dan juga waktu. Tapi saya ingatkan, setiap yang bertanya akan mendapatkan pahala dari pertanyaannya walaupun pertanyaan nggak dijawab, karena bertanya itu ibadah, bertanya itu perintah Allah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Dan begitu kita sudah jalankan perintah itu atau ayat tersebut, kita dapat pahala walaupun tidak terjawab. Dan mungkin bisa ditanya ke ustadz-ustadz lain yang lebih kepada ahli ilmu dan seterusnya. Terima kasih banyak, semoga kita bisa mengamalkan dan semoga kita menjadi wanita yang jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa. Dan bagi para bapak-bapak atau ikhwan atau laki-laki, semoga istri kita bisa mendapatkan ibrah dari kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.